Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai jenis dan desain penelitian eksperimen oleh dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara tahun akademik 2024. Daftar anggota kelompok yang pertama yaitu Budi Ari Wibowo, yang kedua Eva Putri Puspitasari, yang ketiga Haryati, yang keempat Widya binti Solihah, yang kelima Anina Zahra. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Penelitian adalah usaha manusia untuk memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru serta menyelesaikan masalah ilmiah. Penelitian harus logis, rasional, dan sistematis agar informasi yang baru yang diperoleh bermanfaat. Memahami metodologi penelitian tidak mudah karena konsepnya rumit dan memiliki karakteristik penelitian dianggap paling akurat dalam menentukan hubungan sebab akibat karena penelitian dapat mengontrol variabel bebas sebelum dan selama penelitian. Yang selanjutnya mengenai rumusan masalah, ada 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian dan tujuan penelitian eksperimen. Yang kedua, apa manfaat penelitian eksperimen. Yang ketiga, apa saja jenis penelitian eksperimen. Yang keempat, langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang kelima, rancangan penelitian eksperimen. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Haryati. Persilahkan. Tujuan penulisan. Untuk tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Menjelaskan pengertian dan tujuan dari penelitian eksperimen. Yang kedua, menjelaskan manfaat penelitian eksperimen. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis penelitian eksperimen. 4. Menguraikan langkah-langkah dalam penelitian eksperimen. Dan yang kelima, yaitu membahas rancangan penelitian eksperimen. Selanjutnya, pengertian penelitian eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen yang pertama yaitu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, penelitian eksperimen adalah eksperimen yang memiliki arti sebagai percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran atas suatu teori atau sebagainya. Yang kedua, pengertian penelitian eksperimen menurut Sugiono. Menurut Sugiono, beliau mengungkapkan bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam kondisi yang terkendalikan. Yang ketiga, menurut Solso dan Maclean. Menurut Solso dan Maclean, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya akan ditemukan minimal satu variabel manipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Selanjutnya, pengertian penelitian eksperimen yang keempat, yaitu menurut Borg and Gale. Menurut Borg and Gale, mereka menyatakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya atau paling valid karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang dieksperimenkan. Dan yang kelima, menurut Emory. Penelitian eksperimen menurut Emory, yaitu eksperimen merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa saja
dan bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian eksperimen yang akan disampaikan paparannya oleh Mbak Widya. Oke, tujuan penelitian eksperimen. Menurut Widiwinarni, secara garis besar tujuan penelitian ini pertama yaitu menguji hipotesis yang diajukan. Kedua yaitu memprediksi kejadian dalam eksperimental. Ketiga menarik generalisasi hubungan antar variabel. Menurut Isaac dan Michael mengungkapkan bahwa tujuan dari penelitian eksperimen yaitu untuk meneliti sebuah kemungkinan sebab akibat menggunakan satu atau lebih perlakuan terhadap satu atau lebih kelompok eksperimen dan mengkomparasikan hasil akhir dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Tujuan dari experimental research adalah, menurut AD, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan sebab akibat dan seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan memberi beberapa perlakuan tertentu terhadap kelompok eksperimental serta menyiapkan kontrol untuk perbandingan. Menurut tujuan penelitian secara umum yaitu untuk menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kelompok lain yang mendapatkan tindakan berbeda. Oleh karena itu, tujuan penelitian eksperimen biasanya dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat dari suatu variabel atau antar variabel. Penelitian inilah yang akan mengukur pengaruh suatu tindakan atau perlakuan terhadap sebuah variabel. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen mempunyai beberapa manfaat dalam bidang penyelidikan ilmiah. Manfaatnya antara lain adalah pertama, real world setting. Studi ini menawarkan informasi mendalam yang mengisi kesenjangan antara teori dan praktik dengan secara akurat. Karena penelitian dilakukan secara langsung, maka peneliti memungkinkan untuk mengamati dan mempelajari fenomena yang berkembang secara alami. Hal ini meningkatkan validitas eksternal penelitian dan meningkatkan penerapan temuannya pada keadaan yang sebenarnya. Maka, studi real world setting menawarkan informasi mendalam yang mengisi kesenjangan antara teori dan praktik dengan secara akurat. Yang kedua yaitu ethical consideration. Studi ini memberikan peneliti kesempatan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat tanpa memaksakan intervensi atau manipulasi data dengan cara yang mungkin tidak etis. Studi ini memberikan peneliti kesempatan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat tanpa memaksakan intervensi atau manipulasi data dengan cara yang mungkin tidak etis. Dengan kata lain, peneliti dapat terus mencermati akibat sebab akibat dengan menjunjung tinggi prinsip moral dan menjamin keunggulan prosedur penelitian. Yang ketiga yaitu increased generalizability. Meningkatkan kemampuan generalisasi dan penerapan praktis dari penemuan-penemuan di berbagai populasi dan skenario kehidupan nyata dengan merangkul kompleksitas konteks dunia nyata. Penelitian eksperimen meningkatkan kemampuan generalisasi dan penerapan praktis dari penemuan-penemuan di berbagai populasi dan skenario kehidupan nyata dengan merangkul kompleksitas konteks dunia nyata.
Yang keempat yaitu longitudinal studies. Penelitian ini menawarkan wawasan penting mengenai sifat dinamis dan keterhubungan fenomena tersebut dengan mengamati perubahan dan tren dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian eksperimen. Jenis-jenis penelitian eksperimen ada 4. Yang pertama yaitu pra-eksperimental. Desain penelitian ini menggunakan jenis desain eksperimental pada umumnya, namun tidak menggunakan kelompok kontrol. Desain yang termasuk dalam pra-eksperimental adalah the one-shot case study, the one-group pre-test post-test, the static group comparison, yang memiliki keterangan X yaitu sebagai perlakuan, O1 sebagai pre-test, dan O2 sebagai post-test. Yang kedua yaitu true experimental. Ada beberapa jenis desain penelitian dalam kategori ini, diantaranya yaitu the pre-test post-test control group design, kedua yaitu the post-test only control group design, yang ketiga the Solomon 4 group test. Dengan keterangan yaitu X sebagai perlakuan, O1 sebagai pretest, O2 sebagai post-test, dan R sebagai randomisasi. Yang ketiga yaitu kuasi eksperimental. Desain eksperimental semu atau kuasi eksperimental lebih baik dengan desain pra-eksperimental karena dalam eksperimental semu atau kuasi eksperimental masih menggunakan perbandingan kelompok. Namun kelemahannya ada pada randomisasi atau R. Dengan kata lain, eksperimental semu tidak menerapkan randomisasi kelompok, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Jenis desain yang termasuk dalam kategori kuasi eksperimental yaitu the non-equivalent control group design, the time series design, dan counterbalance design. Yang terakhir yaitu faktorial eksperimental. Faktorial eksperimental atau desain faktorial melibatkan 2 atau lebih variabel bebas dari sekurangnya 1 yang diatur atau ditentukan oleh peneliti. Desain ini merupakan elaborasi dari desain true eksperimental. Istilah faktorial mengacu pada fakta bahwa desain tersebut melibatkan beberapa faktor. Setiap faktor memiliki 2 atau lebih tingkatan. Seperti faktor metode pengajaran memiliki 2 tingkatan karena memiliki 2 pengajaran. Dan faktor bakat juga memiliki 2 faktor tingkatan, yaitu bakat tinggi dan bakat rendah. Dengan demikian, desain faktorial 2x2 atau 2 kali 2 memiliki 2 faktor yang setiap faktor memiliki 2 tingkatan. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Ari. Oke. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, menentukan masalah. Dalam penelitian eksperimen, masalah bermula pada kurangnya salah satu aspek pengetahuan siswa dalam pembelajaran yang menurunkan kualitas pendidikan itu sendiri. Masalah dapat diperoleh dari skala luas maupun sempit. Yang kedua, menentukan rancangan solusi untuk masalah. Setelah masalah sudah ditentukan, langkah selanjutnya yaitu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Solusi yang diperoleh haruslah didukung dengan teori yang relevan dan kuat, sehingga dapat meningkatkan presentasi keberhasilan dalam penelitian. Yang ketiga, menentukan populasi. Dalam menentukan populasi, penelitian dapat menggunakan populasi secara luas maupun sempit.
Hal yang harus diperhatikan yaitu memastikan populasi yang dipilih menghadapi permasalahan yang sama dengan permasalahan yang dipilih oleh peneliti. 4. Menentukan sampel. Dalam memilih sampel, hendaklah peneliti memilih sampel yang representatif yang mewakili seluruh populasi yang ada. Yang kelima, menentukan hipotesis. Peneliti harus memiliki hipotesis sebelum memulai penelitian. Hipotesis penelitian harus disesuaikan dengan metode atau teknik dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti. Yang keenam, mempersiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lain. Setelah sampel sudah terpilih, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yaitu seperti perangkat, instrumen, ataupun kelengkapan lain. Perangkat penelitian tersebut harus didiskusikan kepada para ahli yang dipercaya memiliki kapasitas di bidang yang kita teliti. Ketujuh, melakukan uji coba instrumen. Instrumen yang akan digunakan haruslah diuji coba dahulu. Uji coba dilakukan pada kelas lain, selain populasi, penelitian yang telah mendapatkan materi yang didapatkan pada penelitian. Yang kedelapan, melakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah melakukan uji coba instrumen, data yang diperoleh akan digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang kesembilan, melaksanakan penelitian. Setelah semua persiapan matang, peneliti dapat melakukan penelitian. Yang kesepuluh, melakukan uji hipotesis. Setelah memperoleh data akhir, selanjutnya peneliti melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, 11, menarik kesimpulan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Dari hasil uji hipotesis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan apakah perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh atau tidak. Selanjutnya adalah rancangan penelitian eksperimen. Yang pertama, tipe kelompok tunggal, yaitu metode eksperimen yang tidak mengenal kelompok pembanding. Kelompok subjek yang diteliti secara serempak atau sekaligus menjadi kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Pola ini dikenal pula sebagai pola sebelum dan sesudah dengan struktur desain. Yang kedua, tipe kelompok paralel, yaitu eksperimen yang mengenal dua kelompok atau satu diantaranya diberikan perlakuan eksperimen. Dua kelompok dianggap sama dalam semua aspek yang relevan dan perbedaan hanya terdapat dalam perlakuan. Dalam pola ini, baik kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding dikenakan tes sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau treatment. Tapi hanya kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan. Yang ketiga, tipe kelompok rotasi, yaitu eksperimen yang terdiri dari dua kelompok, yang setiap kelompok bergantian menjadi kelompok eksperimen dan kelompok pembanding. Dengan demikian terjadi pengulangan. Semua subjek menerima perlakuan eksperimen sehingga pola tipe desainnya sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian eksperimen atau experimental research merupakan penelitian yang lebih teliti atau akurat jika dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya. Tujuan dari penelitian eksperimen yaitu untuk meneliti atau mengetahui pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap
gejala suatu kelompok tertentu dikomparasikan terhadap kelompok lain yang diberi perlakuan yang berbeda. Manfaat penelitian eksperimen dalam bidang penelitian ilmiah ada 4, yaitu real world setting, ethical consideration, increase generalizability, kemudian longitudinal study. Jenis-jenis penelitian menurut Sugiono ada 4, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, quasi-eksperimental, dan vectorial eksperimental. Rancangan penelitian eksperimen ada 3, yaitu tipe kelompok tunggal, tipe kelompok paralel, dan tipe kelompok rotasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.